wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para asatid yang saya hormati, dan anak semuanya, santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern MBS Al Mukhtar yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bersilaturahim di masjid yang megah ini dalam keadaan yang sehat walafiat, juga dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari tambahan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini menjadi bekal untuk senantiasa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Untuk mengawali pengajian kita pada malam ini, marilah kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di dalam pengajian tafsir Al-Azhar ini, karena yang mu'alifnya, pengarangnya dari tafsir Al-Azhar ini adalah Buya Hamka, kita bermohon kepada Allah, berdoa mudah-mudahan karya beliau ini menjadi investasi jariah bagi beliau, jariah ilmu yang tidak berkeputusan, dan akan lebih bertambah lagi investasi jariahnya kepada beliau. Mudah-mudahan ya, dengan kita bersama-sama mempelajari tafsir yang beliau karang. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah manfaat dari karya beliau, dalam hal ini adalah tafsir Al-Quran Al-Azhar. Baik, sebelumnya yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, insya Allah nanti sampai ayat kelima. Sebagai pendahuluan, surat yang kedua ini dinamai surat Al-Baqarah karena di dalam surat Al-Baqarah ini ada cerita, ada kisah tentang perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menyampaikan supaya umatnya menyembelih sapi betina. Maka dinamai surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ini turun di Madinah, turun di kota Madinah. Untuk bisa lebih memahami apa yang ada di dalam isi surat Al-Baqarah ini, mungkin perlu disampaikan latar belakangnya sedikit tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika
pindah atau hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah atau yang dahulunya dikenal dengan sebutan Yasrib. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika pindah sampai di Madinah, itu yang pertama-tama dilakukan adalah mengganti nama kota itu. Jadi dinamakan kota Madinah, dari yang lama namanya kota Yasrib, atau lebih tegasnya adalah Madinatur Rasul atau kota utusan Allah di Madinah. Ini nanti akan berkaitan dengan apa isi surat Al-Baqarah, karena di Madinah ini masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah ini banyak yang memberikan bimbingan, petunjuk bagaimana memberikan pedoman dalam menyusun masyarakat. Nah, menurut Buya Hamka yang bisa kita baca di dalam tafsirnya itu, Rasulullah SAW mengubah nama Yasrib menjadi Madinah itu merupakan langkah yang sangat brilian, sangat strategis, dan sekaligus secara kenegaraan ya, itu merupakan bentuk pendeklarasian atau pengumuman atau mungkin proklamasi sebuah kekuasaan baru yang tadinya belum ada menjadi wujud dengan dirubah menjadi Madinah atau Madinatur Rasul itu. Jadi secara politis beliau itu sudah membangun satu tonggak kekuasaan dengan membuat sebuah nama baru. Tinggal nanti butuh pengakuan-pengakuan. Maka untuk membentengi, melindungi ya, sebuah negeri yang baru yang oleh Rasul dinamakan Madinah itu, Rasulullah seringkali mengutus yang namanya Sariyah. Sariyah itu apa? Ya, pasukan untuk patrol ke sekeliling negeri untuk jaga-jaga agar jangan sampai Madinah, kota yang baru itu, mendapat ancaman atau bahkan serangan dari musuh dari luar. Dan nanti juga dibuktikan oleh Rasulullah, sebuah negara itu setidaknya kalau sudah ada deklarasi, sudah ada pengumuman proklamasinya, nanti butuh pengakuan-pengakuan. Nah, nanti Rasulullah itu dalam rangka untuk mendapatkan legalitas pengakuan dari negara-negara yang lain, Rasulullah sekaligus dalam rangka untuk dakwah membuat yang namanya surat dakwah. Dan tidak tanggung-tanggung, yang disurati itu termasuk antara lain adalah penguasa superpower, dua superpower sekaligus ketika itu, yaitu Raja Heraklius di Kekaisaran Romawi dan Raja Persia, termasuk kabilah-kabilah yang ada di sekitar Arab. Itu semuanya mendapatkan ajaan dari Rasulullah. Ini juga sekaligus dalam rangka pengakuan bahwa telah wujud tegak berdiri sebuah kekuasaan baru. Nah, siapa yang dihadapi oleh masyarakat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW itu? Setidaknya ada 3 kekuatan
utama dalam menentang kekuasaan yang baru tumbuh, yaitu masyarakat Islam yang dipimpin dan dibina langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari komunitas Yahudi. Nah, ini tantangan yang pertama dari masyarakat Islam yang dibentuk oleh Rasulullah sebagai wujud dari sebuah tegaknya kekuasaan. Itu yang menantang pertama itu adalah dari kalangan komunitas Yahudi. Komunitas Yahudi ketika itu sangat dominan di Madinah, terutama yang kita kenal dengan kelompok suku Bani Nadir dan Bani Quraidah, itu kelompok Yahudi. Maka kemudian dalam rangka untuk siasat strategi yang sangat hebat, sangat brilian, sangat jitu dari Rasulullah untuk mengamankan sebuah kekuasaan baru yang baru dibangun oleh Rasulullah itu, yang pertama-tama berkaitan dengan kelompok-kelompok penentang tadi dari Yahudi, kemudian yang kedua dari orang Arab asli Madinah, itu juga ada yang menentang, dan yang ketiga adalah dari kaum kafir Quraisy sendiri yang berada di Mekah. Nah, dalam rangka itu kemudian Rasulullah khususnya di Madinah itu kemudian membuat yang kita kenal dengan namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu antara isinya adalah kesepakatan dan kesepahaman di antara semua komunitas yang ada di Madinah, baik Yahudi, kelompok Arab yang menentang maupun termasuk komunitas Muslim, untuk saling menjaga, saling hormat menghormati, saling melindungi, dan saling membela ketika barangkali ada serangan dari musuh dari luar Madinah. Itu dibikin oleh Rasulullah yang kita kenal dengan Piagam Madinah itu, dan merupakan dokumen yang sangat luar biasa, dan mungkin dari kacamata perpolitikan modern itu merupakan satu langkah yang juga sangat hebat, sangat luar biasa, sangat brilian. Nah, kemudian diteken semuanya, Yahudi juga sepakat, orang Arab yang menentang itu juga sepakat. Tetapi kemudian dari kelompok Yahudi ini, pertama-tama yang perlu saya sampaikan, setelah sekian lama ya, dengan adanya perjanjian itu, makin hari makin timbul rasa angkuh, mulai muncul gejala-gejala penentangan, mulai muncul gejala-gejala untuk berusaha melakukan fitnah-fitnah, melakukan semacam tipu daya, dan bahkan juga pernah satu kali dari komunitas Yahudi ini berusaha untuk mencelakai, membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini maka kemudian kesepakatan yang sudah dibangun bersama-sama itu diciderai oleh orang Yahudi. Artinya orang Yahudi sudah tidak lagi mematuhi undang-undang yang kesepakatan bersama yang disepakati sebelumnya. Bahkan termasuk dalam dalam perang Ahzab gitu ya. Perang Ahzab itu Yahudi termasuk di antara yang mendukung pasukan Ahzab, pasukan Quraisy yang siap menggempur Madinah. Maka dari pengingkaran ini kemudian akhirnya kelompok Yahudi kemudian diusir
dengan sangat tegas Rasulullah mengusir bahkan membunuh laki-lakinya ketika terjadi pengkhianatan. Itu dari kelompok Yahudi. Kemudian dari kelompok Arab Madinah juga ada yang merasa semacam dilangkai oleh kehadiran Rasulullah ini. Dulunya sebelum kehadiran Rasulullah di Madinah, itu kepemimpinan dipegang oleh kelompok Arab Madinah ini di Madinah. Begitu Rasulullah hadir di Madinah, kemudian kepemimpinan mereka menjadi tereliminasi, sedikit tersingkir, karena masyarakat Madinah sudah condong dan mendukung sepenuhnya perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kelompok Arab Madinah inilah kemudian yang muncul cikal bakal kaum munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu nanti banyak menebarkan fitnah-fitnah terhadap perjuangan Islam. Jadi namanya juga munafik ya. Di hadapan kaum muslimin, di hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, mereka menyatakan beriman, mendukung terhadap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di belakang ini menghantam dengan cara yang tidak elegan, yang tidak pantas. Ini kelompok yang kedua. Jadi munculnya kelompok orang munafik ini juga diilhami oleh sakit hati karena kepemimpinan Madinah itu kemudian secara perlahan tapi pasti beralih kepada kepemimpinan Islam yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah kelompok penentang dari kaum kafir Quraisy. Ini sudah pasti, karena mereka juga pasti memperhitungkan Nabi Muhammad SAW yang telah hijrah pindah dari Mekah ke Madinah itu pasti menyusun kekuatan. Maka tidak henti-hentinya orang-orang kafir Quraisy ini juga menyusun kekuatan pula untuk menghantam, kalau bisa menghabisi kekuatan baru dari masyarakat Islam yang akan bisa menggusur kekuasaan kaum kafir Quraisy di Makkah. Nah, akhirnya ketiga kelompok inilah yang nanti akan banyak diceritakan di dalam ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Termasuk terutama cerita-cerita tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan informasi dari kitab suci mereka. Kemudian kecurangan orang-orang Yahudi, ketamaannya, terutama dalam masalah harta benda itu tamaknya luar biasa, bahkan melebihi orang-orang musyrik. Ini orang-orang Yahudi. Ini banyak disampaikan, direkam di dalam surat Al-Baqarah. Di samping dalam rangka untuk menghadapi tiga kekuatan penentang itu, Rasulullah SAW juga tidak henti-henti melakukan proses pembinaan masyarakat Islam. Maka bersamaan dengan tadi dibuatnya Piagam Madinah tadi, perjanjian, kesepakatan, kesepahaman antara berbagai komunitas di Madinah untuk saling menjaga, menghormati, saling melindungi. Juga Rasulullah mula-mulanya melakukan proses mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Dan jangan lupa beliau juga membangun masjid, yang dari masjid itu kemudian dibina masyarakat
dibina masyarakat Islam, diterapkan hukum-hukum Islam, diterapkan peraturan-peraturan yang berdasarkan kepada ajaran Islam. Ini dari masjid. Maka masjid menjadi pusat kebudayaan Islam. Jadi apa saja yang berkaitan dengan urusan umat itu ketika Rasulullah di zaman Madinah itu dibahas, dimusyawarahkan, ya, dirancang strateginya di masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang sekarang menjadi Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Jadi itu ya, ada 3 kekuatan penentang yang pokok ketika untuk menghadapi masyarakat Islam yang baru tumbuh, yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama tadi apa? Kelompok Yahudi. Yang kedua kelompok Arab Madinah yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay, yang kemudian akan melahirkan komunitas munafik, orang-orang munafik. Yang ketiga adalah penentang dari kaum kafir Quraisy di Makkah, yang nanti ketiga-tiganya itu bahu-membahu untuk menghabisi Islam, terutama terlihat dalam perang Ahzab. Perang Ahzab itu kalau sekarang perang koalisi, gabungan antar berbagai kekuatan, berbagai negara untuk menghancurkan negara Islam Madinah. Baik, selanjutnya di dalam isi surat Al-Baqarah selanjutnya itu dalam rangka untuk membentuk masyarakat Islam itu juga diterangkan banyak hal tentang aturan tata masyarakat di dalam membina kekuatan Islam. Misalnya terdapat ayat-ayat yang berkenaan dengan berkaitan dengan rumah tangga, ya, perkawinan, perceraian, muamalah, utang, piutang, ya. Dalam surat ayat yang terpanjang itu berkaitan dengan apa? Utang. Idza tadayantum bidaynin itu yang panjang itu berkaitan dengan utang dan seterusnya, termasuk wasiat, termasuk tata cara manasik haji. Itu semuanya, termasuk puasa di bulan Ramadan. Semua itu aturan-aturan itu, syariat itu di dalam rangka untuk memberikan bekal, membentengi masyarakat Islam dari berbagai macam paham-paham di luar Islam, supaya dengan praktek yang dituntunkan oleh Rasulullah di dalam membina masyarakat itu benar-benar dilaksanakan, benar-benar diamalkan. Itu antara lain isi dari surat Al-Baqarah. Termasuk yang penting juga itu perpindahan kiblat. Jadi di dalam surat Al-Baqarah, terutama awal juz 2 itu ya, Sayaqulu Sufaha itu juga diceritakan tentang proses perpindahan kiblat. Jadi umat Islam itu pernah berkiblat yang pertama mengarah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Mana itu? Negara mana sekarang? Palestina, ya. Baru kemudian ada perintah untuk pindah kiblat menuju ke Baitullah di Makkah. Itu diceritakan juga. Baik, kita mulai dari ayat 1. Alif Lam Mim, ya. Alif Lam Mim. Ini menurut para mufasir atau para mufasir Quran itu terbagi menjadi 2 di dalam menafsirkan. Ada mufasir yang mencoba-coba untuk memberikan makna di kalangan sahabat Rasul yang utama, misalnya
Golongan yang memberikan arti dari huruf itu antara lain adalah Ibnu Abbas. Itu beliau memberikan arti, misalnya alif itu diartikan Allah, lam itu diartikan Jibril, terus mim diartikan Muhammad. Diutak-utik seperti itu. Alif Allah, lam malaikat Jibril, terus mim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alif lam ra. Alif itu ana. Ya, lam apa? Allah, ya dah. Kemudian ra ara. Anallah. Itu ada yang golongan yang berusaha untuk memberi arti. Tetapi golongan yang kedua itu dan termasuk yang seringkali kita ikuti adalah huruf-huruf itu merupakan rahasia Allah. Artinya yang tahu maknanya hanya Allah. Manusia tidak ada yang itu yang kebanyakan. Makanya di dalam tafsir-tafsir itu seringkali kita dengar Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang maha tahu terhadap maksud dari huruf alif lam mim, terus apalagi alif lam ra, kaf ha ya ain shad dan seterusnya itu seringkali ditafsiri dengan Allahu a'lam bi muradi. Itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Diapalne barang iki ya. Dzalikal kitabu la raiba hudal lil muttaqin. Inilah kitab Allah itu. Tidak usah diragukan kebenarannya. Karena apa? Al-Quran itu berasal dari Allah, disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW lewat perantaraan siapa? Malaikat Jibril. Pasti benar. Pasti benar. Isinya tidak ada yang dapat diragukan, semuanya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah yang dulu kita pelajari, itu antara lain ada permohonan kita. Apa kira-kira permohonan kita dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalan siapa? Orang yang telah engkau anugerahi nikmat. Bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, doa kita, permohonan kita di dalam surat Al-Fatihah itu langsung dijawab oleh Allah, ya kan? Langsung dijawab oleh Allah pada surat yang kedua ini, pada 5 ayat yang pertama. Ya, itu langsung dijawab, langsung dikabul. Kan kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang tersesat. Allah langsung mengabulkan di surat kedua, yaitu di 5 ayat yang pertama, yaitu jalannya orang yang lurus, siratal mustaqim seperti apa? Nah, ini jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah, sehingga kemudian dengan permohonan itu kita diperkenankan oleh Allah, yaitu dengan jalan menjadikan kitab Al-Quran ini sebagai apa? Pedoman. Makanya kalau kita pengen meniti jalan sirotol mustaqim itu dengan selamat, dengan sukses, lancar, maka jalan yang harus kita tempuh adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Tidak boleh ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Jadi dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka kita sudah ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi anugerah nikmat oleh Allah, yang di dalam surat An-Nisa itu ya, itu dari golongan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin, 4 golongan. Supaya bisa menjadi seperti 4 golongan itu apa? Al-Quran kita pelajari, kita kaji, kita berusaha untuk memahami isi maknanya dan berusaha untuk mengamalkan dari isi ayat-ayat Al-Quran. Maka dalam rangka belajar begini juga dalam rangka untuk bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Karena kalau tidak mengerti, tidak mungkin bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Maka belajar. Nah, itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kata takwa itu berasal dari rumpun kata al-wiqayah. Wiqayah itu artinya apa? Wiqayah. Wiqayah itu menjaga, bisa memelihara, bisa menjaga, bisa memelihara. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu harus senantiasa memelihara. Apa yang perlu dipelihara? Yang pertama, senantiasa memelihara hubungan dengan Zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bertakwa itu pertama-tama harus memelihara hubungannya dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya takwa. Kemudian menjaga juga hubungannya dengan sesama manusia, ya, dijaga, dirawat, ya, silaturahminya dengan penuh islah dan ihsan. Islah itu semangat untuk memperbaiki, ihsan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada manusia yang lain, pada saudara-saudaranya, dan memelihara diri dari apa? Dari sifat-sifat buruk, menjaga diri. Maka seperti yang disampaikan oleh sahabat utama Rasulullah SAW, yaitu Abu Hurairah, ketika beliau ditanya apa takwa itu, beliau menjawab, takwa itu ibarat jalanan yang dipenuhi oleh apa? Duri, paku-paku sing landep-landep. Bagaimana kita kalau tahu di jalanan itu banyak durinya? Kira-kira piye mlakune? Sembarangan mlakune apa? Hati-hati. Mesti hati-hati supaya tidak terkena oleh duri yang tajam sehingga melukai kaki kita. Itulah takwa. Jadi harus hati-hati. Memelihara diri supaya kita ini tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Itu juga bertakwa pada Allah Subhanahu. Maka bagi orang yang demikian ini, yang senantiasa memelihara diri, memelihara hubungannya dengan Allah, memelihara sunnah-sunnah Rasulullah, berusaha untuk menerapkan, mengamalkan, berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa, berusaha untuk menambah, meningkatkan taatnya kepada Allah, ya, itu insya Allah akan mendapatkan bimbingan, petunjuk dari Al-Quran. Sebab dia aktif berusaha, maka disinilah akan ketemu yang namanya taufik Allah. Artinya apa? Kehendak diri ini cocok dengan apa yang ditakdirkan Allah. Itu namanya taufik. Nah, ini juga semakna mungkin dengan ayat di
Di dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya Al-Qur'an itu, maksudnya menyentuh itu ya tersiboh dengan Al-Qur'an, kecuali orang yang telah dibersihkan hatinya atau disucikan hati, illal mutahharun. Orang yang senantiasa membersihkan diri. Artinya apa? Begini, Al-Quran itu tidak akan bisa kita pahami, kita tidak akan bisa kita amalkan, termasuk tidak akan bisa kita hafalkan secara muktamad, secara kuat, kalau hati kita ini tidak bersih. Makanya sing angel-angel ngapal Al-Quran itu bisa dipastikan hatinya kotor, ya, angel, ya. Maka sing apal Quran, itu hatinya bersih. Karena apa? Udah tidak hilang-hilang. Dan Rasulullah juga begitu kan. Sanuqri'uka falatan, akan kami bacakan Al-Quran itu kepada engkau, wahai Muhammad, dan tidak akan pernah lupa. Jadi Nabi Muhammad itu begitu sekali dibacakan Quran, seterusnya tidak pernah lupa Nabi Muhammad, ya. Karena apa? Beliau sudah hatinya bersih. Jadi Al-Quran yang suci nempel di hati yang suci, plek. Seperti apa? Botol ketemu tuh tutup, plek, wis tidak bisa berpisah lagi. Nah, sekarang problem kita lek kapale angel, udah gadok ae gampang hilang itu. Nah, yang harus dikoreksi adalah bagaimana kebersihan hati kita. Itu ya. Dan itu saya juga merasakan begitu. Terutama lek selerane berubah misalnya. Kok selerane mulai seneng dangdutan, mesti hilang Quran. Pasti itu. Ya, seneng musik-musik. Bahkan menurut Ustadz Adi Hidayat itu, karena tidak satu frekuensi Quran dengan nyanyi-nyanyian yang lagu itu, ya, akhirnya malah apa? Tidak kuat hafalnya, bahkan hilang karena tidak cocok. Maka kita harus berusaha. La yamassu ilal mutahharun. Al-Quran tidak bisa menyentuh terhadap seseorang kecuali setelah dia berusaha sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwanya dari berbagai macam penyakit hati. Itu yang penting untuk kita perhatikan. Jadi takwa dalam rangka memelihara diri dari berbagai macam kebaikan maupun keburukan. Memelihara terhadap kebaikan artinya kita menjadikan diri kita ini senang untuk berbuat baik. Memelihara dari keburukan artinya kita berusaha untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan, sesuatu yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Nah, itulah yang akan mendapatkan bimbingan. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ketiga apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tandanya orang yang bertakwa itu, yang pertama, yakin akan adanya yang gaib. Pertama-tama yakin dan percaya akan adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang gaib itu sesuatu yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita ini, ya, tetapi bisa kita rasakan adanya atau gejala. Bisa kita rasakan kalau kita taat, rajin beribadah, adanya Allah, malaikat. Bahkan Rasulullah SAW bagi kita ini gaib atau bukan? Sekarang gaib, ya, gaib. Kita percaya adanya Nabi Muhammad SAW itu sekarang ini gaib, tapi kita percaya. Maka berbahagialah orang yang percaya kepada Rasulullah, mengimaninya,
padahal belum pernah melihat secara langsung, durung tahu ketemu, tapi beriman. Wah, ini bahkan dalam salah satu hadis itu lebih diulang oleh Rasulullah sebanyak 7 kali. Lebih dari sahabat Rasul sendiri yang iman kepada Rasul dan melihat ketemu Rasul langsung, itu lebih 7 kali. Utamanya lebih utama dari apa dibandingkan mereka. Kita ini kalau kita iman kepada Rasul sementara kita tidak pernah berjumpa, itu tingkatannya lebih tinggi. Kok iso ya, gak tahu ruh tapi yakin, percaya dan berusaha untuk mengamalkan apa contoh teladannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk gaib, adanya Allah, pada adanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW bagi kita, malaikat ya, dan seterusnya, adanya jin, setan, harus percaya. Itu tanda orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk beriman kepada yang gaib itu apa tadi yang belum saya sampaikan? Yakin dan percaya akan adanya hari akhir atau akhirat. Ini penting sekali, sebab sekaligus ini apa? Memberikan pengajaran kepada kita bahwa hidup ini tidak hanya berakhir di dunia sekarang ini, tapi ada berkesinambungan sampai hari akhirat. Makanya ada yang mengatakan manusia ini sesungguhnya adalah makhluk Allah yang dikehendaki Allah, diciptakan secara abadi. Begitu tercipta akan hidup terus, ya toh? Tercipta di sana juga hidup. Baru kemudian setelah alam barzah nunggu di situ sampai datangnya hari kiamat. Marek ngono pindah neh ning alam mahsyar, pindah neh terus sampai ujungnya nanti di surga. Allahumma muga-muga kabeh dimasukne swarga. Atau yang jahat ya dimasukkan ke neraka. Tinggal pilih sama. Ini iman kepada yang gaib. Kemudian bukti iman kepada yang gaib itu adalah wayuqimunas shalah. Kitab iman kepada Allah, percaya akan adanya Rasulullah SAW, dibuktikan dengan apa? Melaksanakan perintah Allah, yang terutama adalah mendirikan sholat. Sholat ini penting untuk kita tegakkan secara terus menerus, tidak boleh waleh, tidak boleh berhenti. Sebab itu apa? Menyambung ikatan batin antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terputus, nanti kita tidak lagi dibimbing oleh Allah. Yang bimbing kita siapa? Setan, tauhid, setan. Tauhid. Ada yang mengatakan togok. Ya. Nah, kemudian di samping mendirikan sholat, iman kepada yang gaib juga menuntun kita untuk menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab manusia hidup ini tidak hanya di sendirian di dunia ini, tapi butuh bersosialisasi, bermasyarakat. Di masyarakat itu ada berbagai macam model keadaan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cukup, ada yang sedang, macam-macam, dan itu butuh interaksi. Antara lain diwujudkan dalam rangka membina kepribadian kita, budi pekerti kita
untuk bersikap santun kepada yang lain, terutama kaum du'afa wal masakin, dengan berderma, menginfakkan harta kita di jalan Allah. Menginfakkan harta di jalan Allah itu maksudnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan diberikan kepada Allah. Allah nggak butuh. Ini ayat ketiga. Ayat keempat, iman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yu'minu bil bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum dan dengan hari akhir mereka yakin. Dengan keimanan yang seperti itu, maka kemudian dilanjutkan ayat yang kelima, itulah orang-orang yang telah menempuh hidup di atas jalan Shirotol Mustaqim. Jadi orang yang menempuh hidup di jalan Shirotol Mustaqim dibimbing Allah, senantiasa Allah membimbing hidupnya. Dibimbing oleh Allah. Di samping memang seorang hamba itu senantiasa memohon petunjuk kepada Allah. Jadi manusia itu memohon petunjuk kepada Allah, Allah mengabulkan dengan bimbingannya. Nah, kemudian bertemulah tadi yang namanya taufik Allah kepada kita, yaitu bertemunya apa yang kita ingini, kita maui bersamaan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Itulah. Nah, maka dia akan memperoleh yang namanya muflih, orang-orang yang muflihun, orang yang sukses hidupnya di dunia sampai di akhirat. Catatannya apa? Melaksanakan tadi 5 tanda orang yang bertakwa, 5 ayat pertama. Jadi ringkasnya sekarang 5 ayat pertama itu merupakan jawaban perkenan Allah terhadap doa permohonan kita untuk ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Demikian saya kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.